Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi. Sholawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama saya Kang Latif ya, yang bukan bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai. Saya hanya seorang santri yang sedang belajar. Mana adik-adik sehat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, salam silaturahmi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di channel KMB saya berkesempatan untuk menjadi narasumber yang berjudul yang bertemakan kultum, kuliah 7 menit kalau di bahasa diartikan. Alhamdulillah, rahmat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada sahabat tabi'in, tabi'at, mudah-mudahan kita termasuk umatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bulan Ramadan ini amal ibadah kita yang tentunya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di malam kali ini yang saya akan bahas itu adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman kepada kita, memberikan cahaya, memberikan jalan petunjuk kepada kita yang berupa Al-Quran, yang mana di 17 Ramadan ada peristiwa nuzulul Quran. Bagaimana cara kita menyikapi nuzulul Quran? Jadi harus bagaimana kita ketika menghadapi peristiwa nuzul Al-Quran. Nuzulul Al-Quran itu adalah diartikan sebagai turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran dengan surat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, surat Al-Alaq itu merupakan surat yang pertama diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mengapa ketika sekarang Ustadz bagaimana katanya di Al-Quran, tapi yang pertama di Al-Quran itu bukan surat Al-Alaq tapi surat Al-Fatihah. Mengapa demikian? Karena sesuai artinya bahwasanya Al-Fatihah itu adalah pembuka. Jadi dijadikanlah pembuka di Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu adalah surat pembuka. Kandungan dari Al-Quran, fungsi dari Al-Quran, fungsi dari Al-Quran itu yang pertama yaitu sebagai pedoman. Fungsi dari Al-Quran juga yang kedua, fungsi dari Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Jadi ketika kita menyikapi nuzulul Quran di 17 Ramadan yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, bimang ja'a Nabiullah Muhammad SAW, bima sabab tersebabnya turunnya Al-Quran yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab, maka kita semua adik-adik, ibu-ibu, semua jamaah hadirin rahimakumullah, di sini kita dapat kutip bahwasannya ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi dan tidak lain, kita itu diingatkan untuk apa? Diingatkan tidak boleh kita melepaskan sampai lupa untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu adalah sebuah amaliyah ketika kita di bulan Ramadan, sebuah amaliyah yang sangat afdol di bulan Ramadan. Berlomba-lomba lah dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan.
turunlah Al-Quran. Pertama surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama, kandungan surat Al-Fatihah. Ada apa di dalam surat Al-Fatihah itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh sombong, tidak boleh kikir, tidak boleh kita mempunyai sifat takabur. Mengapa? Karena segala puji, segala kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kekurangan kita? Dengan kekurangan kita, kita salahkan diri kita sendiri. Sebab kita tidak mempunyai sifat sempurna bagaikan yang menciptakan kita. Rabbil alamin, Rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala itu adalah penguasa seluruh alam, baik darat, lautan, baik langit, baik bumi, itu segala sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rezeki pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala kegiatan kita pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanur Rahim, Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat maha pengasih lagi maha penyayang kepada hambanya. Ketika kita di bulan puasa, di bulan Ramadan, kita mempunyai waktu luang, kita coba baca Al-Quran. Di situ kita akan merasakan betapa besarnya kasih dan sayang Allah kepada kita. Ketika kita lupa kepada kewajibannya, Allah tetap memberi rezeki kepada kita. Ketika kita lupa akan amanahnya, Allah tetap menjaga kita. Subhanallah, maha suci Allah. Betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Di mana suatu kejadian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mau meninggal, yang disebut oleh Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ummati, 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 sampai 3 kali. Betapa pentingnya, betapa sayangnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, dan betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan Al-Quran itu sebagai tempat balik kita ketika kita sudah berada di dalam keputusasaan. Maliki yaumiddin, dan sifat Allah itu adalah yang merajai seluruh alam. Jadi tidak ada yang lebih hebat. Manusia itu yang hebat, yang pintar hanya sekedar saling melengkapi. Jadi kita tidak boleh menjadi manusia yang sombong. Ketika kita pintar, jangan gunakan kepintaran kita untuk membodohi orang lain. Ketika kita cerdik, jangan menggunakan kecerdikan kita untuk menipu orang lain. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang menciptakan. Cuman kita hanya mampu berdoa dan berusaha. Al-ujrah biqadril masaqah. Ketika usaha kita bakal sebanding, hasil kita bakal sebanding dengan usaha kita. Iyyaka na'budu. Nah, di sini ada iyyaka na'budu. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Fatihah. Di sana kita hanya wajib ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut musyrik. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali dosa musyrik. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ketika kita mempunyai perasaan cinta terhadap sesuatu, baik itu barang, baik itu
selain barang, baik itu wanita, tahta, harta, segala rupa yang kita cintai. Jangan sampai yang kita cintai menutup hati kita untuk kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah pada nikmat kita, dan ketika kita kufur pada nikmatnya, maka kita akan disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Naudzubillah summa naudzubillah. Udahkah kita bersyukur? Nah, maka dari itu ketika kita bisa membaca Al-Qur'an di waktu yang sibuk, di waktu sibuk kita, di waktu sibuk kita, di waktu malam maupun siang, nah itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, kita sebagai manusia, sebagai hamba yang tidak bisa apa-apa kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas syiratal mustaqim, yang mana petunjuk yang benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan petunjuk dari orang-orang yang benci terhadap jadi dari orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bukan meminta petunjuk kepada orang-orang yang sasar dan menyesatkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, ini cara kita untuk apa? Untuk menyikapi nuzulul Quran. Mari kita sering-sering membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca status WhatsApp, bukan hanya membaca story Instagram, tapi kita selangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Sekalipun itu hanya seayat, 2 ayat, itu merupakan ladang pahala untuk kita. Karena kehidupan di dunia ini hanya kehidupan kita sebagai kehidupan ngumbara, atunya ngumbara teh dalam artian kita hanya berjuang di dunia ini, berjuang, nanti hasilnya kita petik di akhirat. Maka dari itu ketika kita datang nuzulul Quran, maka kita harus menyikapi peristiwa tersebut adalah mengingatkan kita bahwa tidak ada lagi yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita kecuali Al-Quran. Wallahu wafiq ilmu thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.